Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikil haqqul mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin jamaah salat Jumat, hafizakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada Jumat kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba-Nya, melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita kali ini akan menambah bekal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, dalam hitungan hari, bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan kita melakukan amal ibadah di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan datang mengunjungi kita. Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa turaddu fihi maradus syayatin wa man hurrima alaihi faqad hurrim. Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam satu ketika memberikan kabar kepada para sahabat dengan mengatakan, atakum Ramadan, akan datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tuftahu fihi abwabus sama, pintu langit terbuka. Artinya ketika seorang bermunajat kepada Allah akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu neraka ditutup rapat-rapat dan setan pun dibelenggu. Wa turaddu wa man hurrima alaihi faqad hurrim, dan orang yang diharamkan padanya maka dia tidak akan mendapatkannya. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Catatan yang paling penting bagi kita dalam hadis ini, wa man hurrima alaihi faqad hurrim, orang yang diharamkan artinya tak mendapatkan keberkahan di dalam bulan Ramadan, maka sungguh sangat merugi ia. Hadirin melakukan Allah, tak semua orang yang berada pada bulan Ramadan akan mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Tak semua orang yang beribadah pada bulan Ramadan akan mendapatkan lipatan pahala yang sangat banyak. Dan tak setiap orang yang berada pada bulan Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tak membiasakan
melakukan ibadah di bulan sebelum bulan Ramadan, ia tak akan biasa mendapatkan akses yang sangat baik pada bulan Ramadan. Orang yang tak biasa melakukan berbagai macam kegiatan pada bulan Sya'ban, bulan Ramadan atau bulan-bulan sebelumnya, dia tidak akan pernah mendapatkan kenyamanan ketika dia berada pada bulan Ramadan. Maka hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh diibaratkan, Ramadan itu adalah bulan panen. Orang yang tak bercocok tanam di bulan Rajab, tak menyiram di bulan Sya'ban, maka dia tak akan pernah menuai di bulan Ramadan. Seorang ulama mengatakan, mathalur Rajab karrihi wa mathalu Sya'ban kal ghaimi wa mathalu Ramadan kal matari wa man lam yazra' fi Rajab wa lam yaski fi Sya'ban lam yahsud fi Ramadan. Seorang ulama mengatakan orang yang tak perumpamaan bulan Rajab itu adalah bagaikan angin yang akan membawa hujan, dan perumpamaan di bulan Sya'ban bagaikan mendung, serta perumpamaan bulan Ramadan adalah bagaikan hujan yang akan dinikmati oleh orang-orang yang memang telah melakukan dua proses sebelumnya, menyemai, menanam, menyiram. Maka kata seorang ulama itu, orang yang tak menanam, tak menyiram di bulan Rajab dan Sya'ban, dia tidak akan pernah panen. Itulah makna wa man hurrima alaihi faqad hurrim. Orang yang diharamkan oleh Allah, artinya dia tidak akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan, bahkan tak akan mendapatkan ampunan ketika dia berada pada bulan Ramadan. Karena apa? Dia telah melalui fase-fase sebelumnya. Itulah kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, merugi, sungguh merugilah orang yang didatangi bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Maka hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, mumpung ini pada masih bulan Sya'ban, masih ada kesempatan bagi kita untuk bercocok tanam, untuk menyiram, yang pada akhirnya nanti kita panen pahala pada bulan Ramadan. Mari mulai menanam sambil kita menyiram, agar nantinya pada bulan Ramadan tidak ada lagi keluh kesah, yang hanya adalah kita panen berbagai macam pahala, atau ketika kita menikmati hidangan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Hadirin melakukan Allah, hal yang paling utama yang perlu kita lakukan sebelum datangnya bulan Ramadan adalah bersih diri kita. Kita membersihkan diri kita dari berbagai macam penyakit. Kita membersihkan jiwa kita dari berbagai macam kotoran penyakit. Karena Ramadan tidak akan pernah hinggap, tidak akan pernah singgah, tidak akan pernah membersamai orang-orang yang hatinya masih dipenuhi dengan berbagai macam penyakit-penyakit hati. Yang kedua, agar kita panen nanti pada bulan Ramadan, kita persiapkan segala amal ibadah yang nantinya akan kita panen pada bulan Ramadan. Mulai kita latih saat ini. Bagi yang belum terbiasa tadarrus, tadarruslah. Bagi yang belum terbiasa salat tahajudlah. Bagi yang belum terbiasa untuk memperbanyak istighfar, perbanyaklah istighfar. Bagi yang belum terbiasa untuk memperbanyak sedekah, perbanyaklah sedekah. Karena orang yang tak terbiasa,
tidak akan menjadi biasa untuk melakukannya. Orang yang tak terbiasa di bulan Sya'ban, di bulan Rajab atau bulan-bulan sebelumnya, dia tak akan biasa untuk melakukannya di bulan Ramadan. Karena akses bagi dia susah. Ibarat orang kalau dia ingin menggapai satu hal, dia punya segala-galanya, punya uang dia untuk mendapatkannya, tapi akses tidak ia miliki, maka dia tidak akan pernah mendapatkannya. Dia mungkin mendapatkannya, tapi dia mendapatkannya dengan cara yang tidak baik. Tak enjoy dia mendapatkannya, tak menikmati dia cara mendapatkannya. Dia mungkin mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak dihalalkan. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah kita ketika kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bulan Sya'ban. Itu artinya kita untuk mempersiapkan diri kita sebaik-baik mungkin, agar nanti di bulan Ramadan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya kenal Allah pada bulan Ramadan, tapi kita memang menikmati segala hidangan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita santap senikmat-nikmatnya. Mulai dari puasa kita lahap, salat malam kita santap dengan nikmatnya, bacaan Al-Quran kita terus, bahkan kita jadikan keseharian kita bersama Al-Quranul Karim. Hadirin jemaah salat Jumat Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai Ramadan tahun ini kita kecul, tidak mendapatkan predikat orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man hurrima alaihi faqad hurrim, orang yang telah diharamkan atasnya untuk mendapatkan berbagai macam kebaikan, maka dia tidak akan pernah menikmatinya. Maka hadirin melakukan Allah, merugi dan merugilah kita ketika kita berada pada bulan Ramadan tidak ada aktivitas ibadah yang kita lakukan. Bahkan mungkin hari-hari kita penuh dengan kekosongan, tidur atau hal-hal yang tak bermanfaat. Sungguh itu adalah merupakan suatu penyesalan yang nantinya ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang bisa kita banggakan dari amal ibadah yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita pada bulan Ramadan dan kemudian memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa menyantap dan menikmati setiap hidangan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.